Blibli, semua seller dan partner bisa berkembang. Karena buat Blibli Seller adalah sahabat suksesku. Bersama Blibli Seller Digital and Activation berkolaborasi untuk memperluas wawasan tren dan tips bisnis terkini. Supaya toko seller tidak hanya eksis di Blibli, tapi juga di seluruh media komunikasi. Blibli juga selalu memberikan materi ilmu bisnis berisi agar seller selalu teredukasi dan bisa bersaing di pasar online baik secara daring maupun secara luring. Apalah kesuksesan jika dirasakan hanya sendiri? Komunitas Blibli Seller selalu siap memfasilitasi agar seller dan partner selalu bisa berbagi supaya kesuksesan bukan sekedar narasi. Dari sekarang hingga nanti, mari terus bertumbuh dan berkolaborasi bersama Blibli. Blibli. Iya Pak, silakan Pak. Oke. Selamat pagi entrepreneur Indonesia. Perkenalkan nama saya Aloysius Nugroho Trivianto. Saya sering disebut dengan Coach Nugroho. Ya, saya sebagai Associate Trainer Primabis, CEO Sekata Entrepreneur Indonesia, dan pendamping UMKM dan kurator UMKM sejak tahun 2007 ya. Para entrepreneur Indonesia, apakah Anda semua siap menjadi entrepreneur yang sukses di era digital? Ya. Saatnya sekarang tingkatkan kemampuan para entrepreneur semuanya dengan modul pembelajaran membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital. Apakah Anda seorang entrepreneur yang ingin membangun merek yang kuat dan dikenal luas? Apakah Anda ingin meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis? Dan apakah Anda ingin membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan? Saya paham Anda semua yang baru memulai usaha maupun sekarang yang sudah menjalankan usaha pasti mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mempunyai merek dan brand yang kuat dan dikenal luas seperti Gojek, Aqua, Tolak Angin, Indomie, dan sebagainya. Teman-teman entrepreneur semuanya perlu diketahui, Aqua di 3 tahun pertama itu hampir gulung tikar karena salah memposisikan merek dan brandnya. Gojek yang berawal dari bisnis garasi, sekarang menjadi bisnis gedongan, dan asetnya triliunan. Karena apa? Karena menggunakan teknologi digital dalam pemasarannya, dan konten-konten yang menarik. Tolak Angin, dengan brandnya yang kuat, dengan tagline-nya, orang pintar pasti minum Tolak Angin. Dengan influencer yang tidak asing lagi, yang moncer seperti Bapak Renat Kasali, Agnes Monica, dan akhirnya tagline orang pintar pasti minum Tolak Angin nancep dalam hati dan pikiran kita, dalam hati dan pikiran konsumen-konsumennya. Indomie dengan selera asalnya membangun kedekatan hati penikmatnya dengan rasa nikmat, aneka rasa lezatnya. Mau bakmi rasa Padang, mau mie yang tradisional, yang original, mie soto Betawi, dan sebagainya. Semua tersedia. Itu mendekatkan hati pelanggannya. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak belajar tentang posisi merek dan pemasaran digital, bagaimana? Pastinya para entrepreneur semuanya tahu bahwa toko-toko di semua mall sekarang banyak yang tutup, seperti di Tanah Abang dan mall-mall yang lainnya. Lalu kita juga tahu Nokia dulu sebagai leader, sekarang terhempas dibanding merek-merek lainnya karena tidak familiar dengan teknologi dan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Dan bahkan para entrepreneur semuanya sekarang tahu juga banyak bermunculan usaha dan akhirnya rontok. Karena apa? Karena mereka salah dalam memposisikan
merek, dan juga tidak menggunakan teknologi digital dalam pemasarannya. Nah, nanti di modul 9 ini, teman-teman semuanya, para entrepreneur Indonesia, akan bersama saya untuk belajar bersama panduan membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital. Yang pertama kita pelajari adalah memahami elemen-elemen kunci dari citra merek yang kuat. Lalu kita belajar membuat merek yang menarik, membuat brand yang bisa menancap di hati konsumennya, mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif, membuat kampanye online yang menarik, sosial media marketing, menggunakan konten-konten yang menarik, dan melibatkan audiensnya kita. Dan teman-teman semuanya, modul panduan membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital ini dirancang khusus untuk para entrepreneur Indonesia semuanya yang ingin mengupgrade diri. Materi yang mudah dipahami dan dipraktekkan. Contoh-contoh nyata dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang sukses. Tips dan triks yang nyata, yang dengan mudah akan kita pelajari bersama kami. Saatnya Anda bergabung dengan saya dan Primabis juga Bibli dengan modul 9 panduan membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Jelas ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, para entrepreneur? Perkenalkan, nama saya Adi Sumarna dari Associate Trainer Primabis Indonesia. Biasanya orang memanggil saya Kang Adi atau Coach Adi. Dan saya hari ini sangat senang bisa bertemu Bapak Ibu semua di sini. Dan tentunya pertemuan ini bukanlah pertemuan yang terakhir, melainkan pertemuan pembuka sebagai perkenalan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya juga merupakan entrepreneur sama seperti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Tidak hanya itu juga, saya juga merupakan seorang pendamping UMKM yang sudah mendampingi hampir 6.000 plus UMKM di Indonesia. Dan memiliki prestasi mentor terfavorit dari Mikromentor Indonesia Mersikop. Kemudian mentor terbaik Garda Transbumi Kemenkop RI tahun 2021. Dan terakhir 2023 saya mendapat penghargaan mentor Garda Transbumi dari Kementerian Koperasi sebagai terfavorit di tahun 2023. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan bahwa banyak pengusaha gagal karena tidak punya proyeksi keuangan dan juga perencanaan usaha. Banyak pengusaha tidak berkembang karena tidak memiliki perencanaan keuangan. Sepakat? Nah, alhamdulillahnya saya memiliki kesempatan untuk membawa materi yang sangat penting untuk Bapak Ibu para entrepreneur, yaitu tentang pentingnya proyeksi keuangan dan bagaimana menganalisis hasilnya. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengambil kesempatan yang sangat baik ini agar kegagalan itu bisa dihindari. Dan Bapak Ibu akan menemukan kemajuan dan perkembangan usaha berkat sebuah proyeksi keuangan yang matang. Alhamdulillah selama lebih dari 5 tahun saya mendampingi UMKM seluruh Indonesia. Permasalahannya hampir semua sama, Bapak Ibu semuanya. Tidak memiliki perencanaan keuangan yang benar-benar matang. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak naik level, Bapak Ibu. Bayangkan, dengan mengikuti kelas ini, Bapak Ibu dan teman-teman akan mendapatkan akses langsung ke pengetahuan dan pengalaman saya yang selama bertahun-tahun dalam mendampingi ribuan UMKM yang sudah berhasil. Ibu-ibu akan
belajar bagaimana membuat proyeksi keuangan yang akurat, mengidentifikasi resiko, kemudian mengambil keputusan secara finansial yang tepat untuk pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semuanya. Pelatihan ini juga akan memberikan Bapak Ibu alat atau tool yang dibutuhkan untuk menghindari jebakan-jebakan dalam usaha yang sering membuat bisnis kita gagal. Bapak Ibu akan memahami betapa pentingnya memiliki rencana keuangan yang matang, proyeksi keuangan yang baik, dan bagaimana menerapkannya secara efektif dalam bisnis Bapak Ibu semuanya. Sedikit saya akan kasih bocoran. Mengapa sih Bapak Ibu, teman-teman semuanya harus atau wajib mengikuti kelas yang nanti akan saya bawakan ini? Satu, seringkali kita tidak bisa meramalkan masa depan. Tetapi dengan membuat sebuah proyeksi keuangan yang tepat, kita dapat mengantisipasi perubahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk merespon dengan bijaksana. Dua, memiliki proyeksi keuangan yang akurat membantu Bapak Ibu memetakan rencana bisnis yang tepat, dan ini adalah dasar yang paling penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnisnya Bapak Ibu. Yang ketiga, tanpa proyeksi keuangan yang baik, kita cenderung membuat keputusan yang tidak terencana dan berpotensi sangat merugikan bisnis kita. Yang keempat nih teman-teman, Bapak Ibu semuanya, proyeksi keuangan yang kuat adalah kunci untuk meyakinkan pihak lain bahwa bisnis yang Bapak Ibu jalankan layak untuk diberikan investasi. Kemudian yang kelima, dengan memahami proyeksi keuangan, Bapak Ibu juga akan dapat mengidentifikasi resiko dan peluang dengan lebih baik, dan sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang. Yang keenam, Bapak Ibu, memahami proyeksi keuangan membantu Bapak Ibu menjadi lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir nih, Bapak Ibu semuanya, dengan memahami konsep-konsep keuangan yang kompleks dan dapat menghasilkan proyeksi keuangan yang akurat, Bapak Ibu, teman-teman semuanya akan membangun kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan keuangan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi saya ingin bertanya nih Bapak Ibu semuanya, siap nggak untuk mengambil kendali atas masa depan keuangan usaha Bapak Ibu? Kalau sudah siap, ayo bergabung dalam pelatihan ini untuk memahami betapa pentingnya proyeksi keuangan dan menganalisis hasilnya. Dalam pelatihan ini tidak hanya akan membahas angka-angka, tetapi juga menggali makna di balik setiap data. Bersama-sama kita menemukan rahasia merencanakan keuangan dengan percaya diri dan keberanian. Dapatkan wawasan yang mendalam tentang tren keuangan, identifikasi peluang yang menggiurkan, dan kelola resiko dengan bijaksana. Di pelatihan ini juga kita akan dilatih bagaimana membuat proyeksi keuangan dengan tool dari Excel yang sudah saya siapkan. Insya Allah akan lebih mudah Bapak Ibu menjalankan atau membuat sebuah proyeksi keuangan yang tepat dengan analisa yang sudah disiapkan tool-toolnya. Jadi siapkah Bapak Ibu untuk meraih impian finansial? Kalau sudah siap, bergabunglah dengan kami dan temukan potensi sejati dalam mengelola keuangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian, Wirausaha Indonesia. Senang sekali rasanya saya Wahyu Cahyo, Associate Trainer dari Indonesia Prima. Saya juga seorang wirausaha yang bergerak di bidang advertising. Kemudian saya juga seorang pendamping wirausaha di wilayah saya yang dipercaya oleh dinas saya untuk mendampingi para pelaku usaha di wilayah saya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih, Bapak Ibu pernah nggak melihat produk padahal tidak melakukan pemasaran, tidak melakukan promosi dan sebagainya, tapi mereka mendapatkan antusias dari masyarakat. Nah, tentu saja ini banyak sekali terjadi di lingkungan masyarakat kita,
mereka tidak melakukan promosi, mereka tidak melakukan kampanye yang besar-besaran, tapi kenapa mereka produknya laris? Jawabannya adalah karena mereka memahami rangkaian proses pelanggan saat melakukan ini. Jadi mereka punya trik-trik bagaimana caranya agar pelanggan itu akhirnya dari yang tidak tahu produknya kemudian membeli produk kita. Bahkan tidak hanya itu, kan konsumen yang telah membeli produk Anda itu bisa menyarankan produk Anda kepada orang lain. Nah, tentu saja dengan mempelajari materi ini, apa keuntungan yang bisa Anda dapatkan? Yang pertama adalah tentu saja karena produk Anda otomatis akan disarankan oleh orang lain, maka di satu sisi Anda menghemat biaya pemasaran. Anda tidak perlu capek-capek lagi untuk melakukan promosi besar-besaran karena sudah mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Bahkan mereka juga merekomendasikan produk Anda kepada orang lain di sekeliling. Yang selanjutnya adalah tentu saja ini akan membuat produk Anda semakin lebih dikenal masyarakat luas, selain juga tadi menghemat biaya. Karena Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya biaya terbesar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu adalah pada biaya promosi dan juga biaya kampanye. Nah, bayangkan sampai kapan Anda harus melakukan atau mungkin mengeluarkan biaya kampanye tersebut. Nah, tentu saja itu tidak ingin Anda lakukan kan? Biaya kampanye itu bisa disisihkan untuk biaya yang lain. Nah, di sini di materi enrichment 4 ini Anda bersama saya akan pelajari 5 rangkaian proses pelanggan saat memutuskan melakukan pembelian. Demikian perkenalan singkat tentang materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu gabungnya di materi 4. Oke, baik. Berikutnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore para entrepreneur sekalian. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu Mahasiswa semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fahmi Fauzi, tapi kawan-kawan entrepreneurs bisa panggil saya dengan sebutan Fahmi. Mau panggil nama langsung boleh, atau mau panggil pakai embel-embel juga boleh. Ya, silakan panggil saya dengan sebutan Kang Fahmi. Kenapa dipanggilnya Akang? Karena saya ini SA, ya, orang Sunda asli, begitu. Ya. Nah, dan insya Allah saya nanti akan memfasilitasi, ya kita akan sama-sama belajar bareng mengenai pentingnya membuat dan menganalisa proyeksi keuangan sebagai ukuran dalam keberhasilan bisnis. Nah, mengapa sih mempelajari keuangan itu jadi hal yang penting? Ya simpel aja, sederhana aja gitu, bahwa saya yakin semua pengelola bisnis pasti ada urusannya dengan keuangan. Nah, siapa di sini yang dalam bisnis tidak mengelola keuangan? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Semua bisnis pasti melibatkan keuangan. Dan dengan mampunya kita mengelola keuangan, itu akan memperbesar peluang bisnis kita untuk bertumbuh kembang, untuk semakin banyak manfaatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu akan berbanding lurus ya teman-teman ya. Kemampuan kita sebagai pengelola bisnis dalam mengelola keuangan dengan pertumbuhan kembangan bisnis kita. Gitu. Nah, mungkin ada di antara kita yang saat ini ngerasa bahwa, aduh, ini saya bisnis udah bertahun-tahun, tapi kok kayaknya nggak jelas ya arah perkembangannya, gitu ya. Nggak tahu nih bisnis mau dibawa kemana, gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang ngerasa bahwa, aduh, ini sebenarnya bisnis saya ini kondisinya kayak gimana sih, gitu ya. Saya itu tahunya cuma angka omset sama saldo doang, tapi nggak tahu tuh kalau ditanya yang lain-lainnya, gitu. Misalnya kayak, ini bisnisnya untung apa enggak sih? Atau misalnya bisnis saya ini utangnya ada berapa banyak sih? Banyak hal-hal mengenai kondisi bisnis kita yang mungkin kita belum tahu saat ini. Atau mungkin ada teman-teman yang selama ini kayaknya susah banget dalam membuat keputusan bisnis. Ya. Mau bikin keputusan itu kayaknya, aduh,
ini nanti kira-kira uangnya ada nggak ya? Kira-kira saya sanggup nggak ya bayarnya? Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa ya bisnisnya sedang dalam kondisi atau arah yang nggak jelas mau dibawa kemana, atau teman-teman nggak tahu dengan pasti ya kayak gimana kondisi dari bisnis kita, atau teman-teman ngerasa bahwa susah banget ngebuat keputusan, maka cocok banget nih teman-teman. Yuk, boleh gabung ke sesi pentingnya membuat dan menganalisa proyeksi keuangan sebagai ukuran dalam keberhasilan bisnis. Nah, dalam sesi kita nanti ya, teman-teman nanti bukan hanya bakal belajar satu arah ya teman-teman, enggak ya. Kita bakal belajar dengan seru dan menyenangkan, asyik banget pokoknya ya. Yang pertama adalah saya bakal berusaha supaya penyampaiannya itu dilakukan dengan bahasa yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang, yang kita semua bisa mengerti dengan mudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kita bakal rancang supaya belajarnya nanti nggak cuma satu arah. Gitu. Akan ada banyak diskusi dan ada banyak latihan. Nah, itu yang penting teman-teman ya. Banyak diskusi, tanya jawab, dan juga banyak latihan. Harapannya itu bakal ngebuat proses belajar kita jadi lebih menyenangkan. Dan kalau teman-teman nanti kemudian udah ikut sesinya, ya, udah lebih ngerti tentang gimana bikin proyeksi keuangan, harapannya apa ya? Teman-teman akan lebih paham konsep laporan keuangan, ya. Teman-teman juga udah mampu bikin proyeksi atau rancangan keuangan kita ke depannya kayak gimana. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah teman-teman akan punya kejelasan arah perkembangan dalam bisnis. Teman-teman juga bakal lebih tahu kondisi bisnis teman-teman, dan teman-teman akan lebih mudah dalam membuat keputusan bisnis. So, kalau itu adalah hal yang teman-teman harapkan, nggak usah tunggu-tunggu lagi ya. Langsung aja nanti join ke sesi pentingnya membuat dan menganalisa proyeksi keuangan sebagai ukuran dalam keberhasilan bisnis. Saya tunggu kedatangan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di sesi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dengan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore teman-teman sekalian para entrepreneurs di Indonesia. Perkenalkan saya Deliana, salah satu associate trainer dari Primabis Indonesia, dan saat ini saya juga sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha juga, dan juga UMKM yang dimana insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa berbagi juga sama rekan-rekan entrepreneur sekalian semuanya. Nah, rekan-rekan entrepreneur, adakah saat ini yang sedang mengalami kondisi stagnan mungkin pada bisnisnya, atau mungkin merasa persaingan saat ini terasa lebih keras dari sebelum-sebelumnya gitu ya? Atau juga mulai terasa bahwa kok pasar berubah ya, terutama sejak selesai pandemi kita ya. Kerasa sekali bahwa customer kita ini mulai berbeda nih gitu. Terus kemudian kerasa bahwa kok sekarang rasanya saingannya tambah banyak ya, atau apapun itu. Apakah ada yang merasakan hal yang sama, yang mungkin jadi ngerasa, aduh ini kok tambah ke sini tambah berat ya rasanya bisnis ya. Atau mungkin ada juga teman-teman sekalian yang mau memulai, baru mau memulai, atau juga baru saja gitu ya, ada yang baru niat atau juga mungkin baru saja terjun dan ngerasa perlu lebih banyak punya referensi mungkin mengenai pasar yang ingin dimasukin untuk produknya teman-teman, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ini ada merasakan hal yang sama, saya juga secara entrepreneur, secara pengusaha juga merasakan ya teman-teman bahwa ada perubahan-perubahan di pasar gitu ya, ada challenge-challenge baru saat ini, terutama dengan adanya teknologi-teknologi baru gitu ya, dengan tambahnya referensi atau tempat-tempat kita bisa berjualan, apakah semuanya memang perlu kita masuki atau tidak gitu ya. Ini tentunya banyak sekali referensi yang kita kadang-kadang suka bingung gitu ya, kemana kita harus melangkah. Nah, kalau mungkin juga teman-teman ada yang merasakan hal tersebut, ayo kita sama-sama belajar di modul kita, di mana kita akan sama-sama belajar untuk memahami landscape dari persaingan pasar yang sedang kita hadapi ke depannya, di produknya atau jasanya teman-teman sekalian. Karena bisa jadi, siapa tahu, jangan-jangan kondisi kita
dengan adanya mungkin omset yang mulai menurun gitu ya, kemudian customer kita pindah, atau mungkin kok yang biasanya repeat customer-nya tinggi sekarang mulai menurun, ini bukan soal kita kurang diskon gitu, kurang promosi, tapi bisa jadi kitanya yang kurang memahami bagaimana lanskap persaingan yang ada sekarang ini, market kita bagaimana cara bekerjanya sekarang ini, pesaing kita yang mungkin sekarang juga tambah banyak dan siapa tahu bisa juga lebih canggih gitu. Sehingga kita merasa di mana ya salahnya. Jika misalnya ada teman-teman yang merasa seperti itu, kita ayo sama-sama belajar mengenai 5 langkah dari Porter, yang ini untuk teman-teman ketahui saja bahwa ini adalah ilmu yang sudah dibicarakan bahkan gitu ya, dari tahun 1979 dan sampai sekarang untuk dunia entrepreneur, untuk dunia bisnis, ini semua masih relevan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya nggak belajar mengenai lanskap persaingan ini? Ya bisa jadi seperti yang kita rasakan sekarang, kok kayaknya challenge-nya banyak ya gitu. Ini kira-kira market-nya masih oke nggak ya? Saya terusin atau enggak ya bisnis kita? Terus dan segala macam. Kita ngerasa bingung teman-teman, kita ngerasa bingung dan apakah strateginya ini benar atau tidak ya, kita juga merasa bingung. Jadi, saya ngajak ke kawan-kawan entrepreneur Indonesia, baik itu yang baru mulai, ataupun yang sudah berjalan, ataupun sudah merasakan ada stagnansi di bisnisnya, ayo bergabung di kelas saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama cek kasus per kasus, kita sama-sama cek bagaimana kondisi bisnis kita, apakah skornya bagus atau tidak gitu ya, apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki atau tidak, di mana yang harus kita perbaiki, yuk kita sama-sama masuk ke kelas Enrichment Modul 2 ini, yaitu kita manfaatkan 5 kekuatan Porter ini yang merupakan ilmu yang sudah lama sekali di dunia bisnis, agar kita bisa go forward di 2024, sekarang masih bulan Maret, kedepannya kita bisa menata lagi bisnis kita dengan baik. Sampai ketemu teman-teman semua di kelas Enrichment Modul 2, memanfaatkan 5 kekuatan Porter untuk memahami landscape persaingan. See you ya. Ya, selanjutnya Mas Gendut, silakan. Selamat sore teman-teman. Halo, jelas didengar ya? Jelas. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman entrepreneur semuanya. Saya adalah salah satu dari associate trainers dari Prima Biz. Saya lebih dikenal sebagai Gendut Marjoko, dan dalam di Prima Biz ini saya akan nanti membawakan sebuah materi mengenali target pasar dengan riset pasar sederhana. Sebelumnya saya akan perkenalkan lebih dalam lagi siapa saya. Saya adalah berlatar belakang entrepreneurs yang terutama di bidang manufaktur ya. Yang sebelumnya saya juga 12 tahun di Espor. Kemudian saya juga punya usaha sendiri di bidang production house. Dan kemudian saya juga adalah yang cukup unik adalah grafologi dan Feng Shui, konsultan grafologi dan Feng Shui yang biasanya untuk membantu teman-teman mengenali potensi, karakter, dan minat untuk bisnis. Oke, itu adalah latar belakang saya. Saya adalah murni dari praktisi. Di sini saya nanti akan mengajak teman-teman belajar bareng ketika ketemu dengan permasalahan-permasalahan tidak mengenali pasar dan bagaimana memasarkan. Karena marketing hanya terdiri dari dua, yaitu kita mengenali pasar dan bagaimana kita memasarkan ya. Kemudian kita tidak ingin atau saya tidak ingin teman-teman nanti jadi kelinci percobaan dari teori-teori saya. Maka dalam training ini saya akan banyak bercerita tentang best practice saya selama lebih dari 30 tahun jadi praktisi marketing dan selama 20 tahun jadi entrepreneurs ya. Jadi nanti kita bisa sharing bagaimana nanti teman-teman membedah siapa sih target marketnya,
sampai kemudian nanti teman-teman bisa menentukan strategi dan keputusan apa yang akan dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Ini ada nanti pastinya ada tool-tool riset yang sederhana, yang pastinya teman-teman tidak harus berpikir yang rumit-rumit tentang riset ya. Berpikirlah bahwa riset itu hanya sekedar untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi dari sumber-sumber yang paling langsung dan bisa dipercaya, dan kemudian membanding-bandingkannya sebagai pengujiannya. Sesimpel itu aja nanti. Meskipun sebetulnya tools-nya terdengar nanti akan namanya keren-keren ya, tetapi sebetulnya kalau untuk UMKM yang penting nanti adalah kita tahu benar dengan cara-cara yang sederhana, tahu siapa sih customer kita, dan kemudian kita benar-benar memahami pola-pola mereka membeli, mengapa mereka mau membeli, mengapa mereka tidak mau membeli. Ini aja yang simpel, nanti kita akan mencoba membuat profil ya tentang customer kita, karena sebetulnya itu adalah aset yang paling berharga dalam bisnis, yaitu kita tahu pasar kita. Yang selanjutnya sebetulnya dalam marketing itu kuncinya adalah satu, bahwa kita mampu menjalin hubungan yang baik dengan customer. Oke, kita tunggu nanti teman-teman mendaftar dan ketemu saya, kita akan lakukan apa ya namanya, saya tidak katakan training ya, kita akan sharing selama beberapa jam. Di situ kita banyakkan diskusi, kemudian ada praktek. Yang penting nanti teman-teman benar-benar bisa memahami siapa sih customer-nya dan bagaimana apa yang akan dilakukan dengan customer tersebut. Oke, terima kasih, kita tunggu pendaftarannya. Stay tune. Terima kasih. Halo Entrepreneurs Indonesia, senang sekali bisa membersamai Anda di sini. Saya Tri Atmojawati, trainer Primabis. Di samping saya sebagai CEO Refine ID, saya juga berpengalaman sebagai business advisor, kemudian sales and marketing coach, dan bersama beberapa teman coach menulis sebuah buku berjudul Sukses dengan Coaching untuk UKM. Nah, sebagai entrepreneur, mungkin Anda mempunyai pengalaman dan perjalanan bisnis yang tidak selalu mulus. Pertanyaannya adalah, berapa banyak Anda memiliki pelanggan loyal yang membeli dan membela produk Anda? Bahkan menyarankan orang lain untuk membeli produk Anda. Nah, saya yakin Anda sudah mulai menghitung ya, berapa banyak ya? Oke, apakah Anda memahami bagaimana caranya produk Anda dikenal, dibeli, dan direkomendasikan oleh pelanggan Anda? Ini semua tidak terlepas dari customer journey atau yang Anda kenal sebagai pengalaman calon pembeli dari mulai melihat produk sampai menjadi pelanggan loyal. Mari kita sama-sama bayangkan ketika Anda sebagai seorang customer yang membutuhkan membeli produk. Saya ambil contoh produk makanan bayi ya. Ketika konsumen sedang pergi ke sebuah supermarket dan di sana terpampang beberapa produk makanan bayi, tiba-tiba konsumen melihat ada produk makanan bayi yang baru nih, yang belum pernah dijumpain gitu kan. Hal yang pertama dilakukan apa? Biasanya memegang produknya, melihat-lihat, membaca keterangan komposisinya, kemudian melihat kemasan, bahkan melihat harganya. Apakah ada varian lain? Nah, ini adalah step pertama yang biasanya dilakukan oleh seorang pelanggan ya. Kemudian setelah melihat produknya, si konsumen itu akan bertanya kepada sales counter tentang kelebihan, manfaat, dan harga dari produk tersebut. Nah, jika tidak ada sales counter, biasanya akan membandingkan dengan produk-produk yang ada di rak atau googling. Ya, dengan googling ini dia akan mencari tahu tentang produk tersebut, membaca review, membaca komentar-komentar ya. Biasanya nih saya sebagai seorang ibu kalau mau membeli sebuah produk apalagi untuk makanan bayi, saya sangat hati-hati. Saya perlu produk yang saya beli ini aman dan sehat gitu kan. Nah, ini karena untuk bayi jadi perlu lebih hati-hati. Ini adalah proses tahap kedua ya.
Kemudian setelah cukup informasi terkait produk yang makanan bayi tadi, biasanya konsumen akan memutuskan untuk membeli dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangannya apa? Mutu, harga, kemasan, dan manfaat lainnya. Maka di sini sudah timbul ketertarikan dan saat ini adalah sebenarnya proses menemukan alternatif solusi yang sudah didapatkan sehingga akhirnya keputusan pembelian itu terjadi. Ini tahap ketiga ya. Dan ketika konsumen puas dengan produk yang dibelinya, maka dia akan melakukan pembelian ulang. Nah, pembelian ulang ini terjadi karena puas nih dengan produk makanan bayi tadi. Makanannya harganya bagus, produknya berkualitas, pelayanannya bagus, sehingga konsumen mikir daripada coba-coba yang lain lebih bagus beli produk ini saja. Tiba-tiba saya jadi teringat dengan salah satu produk ya, produk minyak angin kalau nggak salah ya. Buat anak-anak kok coba-coba. Nah, ini yang selalu dipikirkan oleh seorang ibu ketika memutuskan untuk membeli makanan bayi ya. Step ini adalah step yang keempat. Nah, di sini konsumen berubah menjadi pelanggan karena pelanggan ini puas ya, puas dengan produsen yang mampu memuaskan pelanggan. Oke. Dari tahap yang keempat ini kita bayangkan, sedemikian cintanya pelanggan menggunakan produk Anda sampai akhirnya merekomendasikan produk itu ke teman-temannya. Bahkan mau membuat testimoni, memberikan testimoni baik secara langsung maupun melalui sosial media. Ini merupakan saran dari seorang pelanggan yang menjadi pembela produk atau brand. Mereka inilah pelanggan loyal. Nah, dari contoh tadi, apa yang entrepreneurs pikirkan? Peluang apa agar produknya laris manis terjual dan pelanggan tidak lari ke kompetitor lain? Entrepreneurs, Anda perlu belajar tentang bagaimana perjalanan pembelian pelanggan melalui metode 5A, ya. Awareness, appeal, ask, act, dan advocate. Yang tadi sudah saya jelaskan mulai dari tahap 1 sampai tahap 5. Karena ini memungkinkan Anda memahami perilaku dan kecenderungan pembeli atau pelanggan Anda. Nah, ini entrepreneurs perlu memahami ini. Nah, tanpa pengetahuan ini, entrepreneurs mungkin akan kesulitan untuk berinteraksi secara efektif dengan target audience. Selama proses pembelian ini terjadi, kalau kita tidak memahami, akan mengakibatkan kehilangan peluang penjualan dan pelanggan Anda tidak bisa dipertahankan. Ingat, dampak terburuk dari ketika kita tidak mengetahui customer journey adalah risiko kehilangan pelanggan yang akan beralih kepada pesaing yang lebih memahami dan mampu melayani kebutuhan mereka di setiap tahapan perjalanan pembelian ini sendiri. Sebagai produsen, jika memahami customer journey, maka akan menghasilkan customer experience yang baik. Sekali lagi saya ulangi, jika sebagai produsen memahami customer journey yang baik, akan mampu memahami customer experience dengan baik juga. Dan ini akan berdampak kepada loyalitas pelanggan terhadap sebuah brand dan produk tentunya. Entrepreneurs di Indonesia Prima, Anda akan nyaman belajar bersama kami dengan metode pembelajaran yang sangat sederhana, mudah dimengerti dengan contoh-contoh yang relevan dan dipandu oleh para trainer yang menguasai materi secara akademik dan mempunyai experience sebagai pebisnis dan pendamping bisnis juga yang telah teruji. Jadi, jangan lama-lama. Putuskan segera join di training yang akan saya pandu Customer Journey modul 4. Di modul 4 ini saya akan memberikan bonus kepada teman-teman yang akan join ya. Pertama, saya akan mengajarkan lebih jauh tentang bagaimana menyesuaikan strategi setiap tahapan.
ya dari setiap tahapan yang 5 tadi saya jelaskan. Kemudian bagaimana sih konektivitasnya antara customer journey dan customer experience? Kemudian saya juga akan menambahkan lagi nih bagaimana caranya kita tahu customer lifetime value. Dan yang terakhir tentunya pembelajaran ini akan kita ajarkan dengan metode sandwich ya, metodenya campur-campur, kita belajar sebagai orang dewasa yang kita akan langsung juga dengan praktek, ada role play, ada diskusi, dan saya yakin para entrepreneurs akan happy training bersama dengan saya. Jadi jangan lama-lama, segera join. Yuk, join. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ya. Kayaknya slide-nya beda ya, Mas. Oke, mungkin sambil nunggu slide-nya, izin saya menyapa semua Bapak Ibu entrepreneur Indonesia sekalian. Selamat siang dan selamat sore untuk para entrepreneur Indonesia. Senang sekali saya Bunga Mega, selaku Associate Trainer dari Indonesia Prima, dapat menyapa Bapak Ibu semua. Sedikit latar belakang untuk saya. Nah ya, ini foto saya. Walaupun mungkin agak sedikit beda dengan sekarang ya, karena ini fotonya 10 kilo yang lalu ya Bapak Ibu. Oke, sedikit latar belakang saya. Jadi, posisi saya terakhir, saya sempat bergabung sebagai Regional Vice President Lazada, di mana saya berkesempatan untuk menghandle 6 market, yaitu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Dan sebelumnya juga saya punya pengalaman membangun bisnis, tapi mungkin belum sekeren Mbak Tri, Kang Fahmi, Mas Gendut, dan semuanya ya. Tapi dulu sempat membangun bisnis di bidang marketing agency selama 8 tahun. Dan fokus untuk market perempuan. Selain itu juga saya juga telah membuat beberapa buku ya tentang pengembangan diri. Oke, jadi mungkin nggak perlu lama-lama perkenalannya. Seperti tadi udah dijelaskan sama teman-teman trainer lainnya tentang topik-topik apa saja sih yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau bergabung di dalam program-program yang ada dari Indonesia Prima. Yaitu mulai tadi ada marketing, ada keuangan, ada analisa kompetisi, alur konsumen, dan sebagainya. Dan saya percaya materi-materi tersebut sangat-sangat daging banget buat Bapak Ibu yang memang visioner, berpikir bahwa mungkin kita dari Indonesia, tapi kita bisa dong going global ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomongin soal bicara bisnis, kalau kita mau scale up, ada namanya konsep supply and demand. Kita percaya bahwa bisnis kita ini ada untuk menjawab gitu ya, memberikan solusi atau menyelesaikan masalah yang ada di market, yaitu ada demand-nya. Nah, ketika ngomongin demand, artinya itu kita bicara tentang pembeli ataupun konsumen. Dan sebuah bisnis tanpa pelanggan, bisnis tanpa konsumen adalah sebuah masalah besar ya, karena itu adalah harga mati untuk kita semua para pebisnis. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi bisnis bisa bangkrut, bisa gulung tikar kalau kita tidak bisa memikat hati pelanggan, terutama nih di dunia yang sekarang serba cepat, orang compare, very price sensitive gitu, terus kompetitor di mana-mana gitu. Jadi kalau kita punya bisnis sulit untuk membangun, kenapa sih pelanggan harus memilih bisnis kita? Nah, itu akan menjadi satu hal yang masalah besar gitu. Nah, terkait tentang hal itu, materi tersebut akan saya bawakan dalam modul ke-6, yaitu tentang driving excellence, cultivating leadership, collaboration, and continuous improvement for quality assurance in cross-functional teams. Ya, judulnya agak panjang, tapi mungkin Bapak Ibu bisa baca nih versi bahasa Indonesianya. Intinya bagaimana kita sebagai pemimpin bisa menggerakkan atau membangun budaya kolaborasi di dalam tim yang berbeda-beda fungsi untuk bisa mencapai operational excellence. Tujuannya apa sih? Apalagi kalau bukan kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan bisa balik lagi, dan balik lagi. Nah, Bapak Ibu sebagai entrepreneur Indonesia pasti tahu nggak? Pasti tahu lah ya kurang lebih apa faktor pembeda dari keputusan seorang pelanggan membeli dan pelanggan kembali. Ada yang tahu? Pasti tahu ya, mungkin bisa jawab di kolom chat juga. Nah, benar Bapak Ibu, jadi ngomongin pelanggan, membeli, pelanggan datang untuk membeli biasanya karena kegiatan pemasaran kita yang berhasil memikat. Tapi untuk membuat pelanggan kembali atau retention, itu artinya
ada kegiatan operasional kita yang efektif, ada kegiatan operasional kita yang bisa menjawab kebutuhan pelanggan. Pernah dengar dong ya Bapak Ibu sekalian, makanannya enak sih, suka sih gitu, cuman kok CS-nya judes banget ya gitu, atau banyak lagi faktor lain. Nah, berbicara tentang hal itu juga berhubungan dengan operational excellence. Jadi kalau bicara soal operational excellence, kegiatannya sangat-sangat krusial ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita punya semangat 45, terus kita punya passion yang luar biasa, ingin kasih banyak lapangan pekerjaan, tapi kalau kita tidak didukung dengan operasional, maka itu semua sangat sia-sia. Jadi it takes only 1% for you gitu ya untuk build a business, tapi untuk make it scale up ataupun bisa lebih besar, lebih berkembang, bisa going global, itu akan membutuhkan 99% effort di operational side. Nah, oleh karena itu, di dalam modul 6 ini, Bapak Ibu sekalian akan banyak belajar, karena saya juga akan membedah gitu ya, bagaimana sebuah kegiatan operasional itu tidak lepas dari kepiawaian kita dalam memimpin, gitu ya, ataupun manajer-manajer kita -1. Terus juga kembali bagaimana kita bisa mendorong kolaborasi antar tim, lalu bagaimana bisa menciptakan budaya, dan terus melakukan perbaikan kelanjutan. Tadi Pak Budiman sempat ini ya menjelaskan tentang continuous improvement, why it is very important gitu ya untuk bisa kita terus drive the operational excellence. Nah, nanti Bapak Ibu akan berkesempatan belajar studi kasus dari 3 lokal brand ya, bagaimana caranya mereka mulai dari lokal dan sekarang udah ada di pasar global. Contohnya nih ya, saya kasih spill sedikit kayak Kopi Kenangan, Cimory, dan Iger. Jadi ada historinya sampai hari ini. Ternyata saya bongkar ada 4 rahasia yang kurang lebih sama dari ketiga brand lokal ini yang akhirnya sudah luar biasa besar dan kita kenal di mana-mana. Apa rahasianya? Makanya jangan lupa nanti daftar ya di kelas saya, bisa beli kelasnya via Blibli juga. Nah, di dalam sana dengan 4 rahasia itu mereka akhirnya bisa mengembangkan ya tim yang begitu luas, bisnis dan juga lini-lini bisnis yang menggurita gitu ya, mengeluarkan produk-produk lain untuk akhirnya bisa generate income gitu untuk bisnis mereka semakin maju dan semakin besar. Dan di situ juga dalam modul ini saya akan membahas tentang mulai dari kepemimpinan. Kepemimpinan dengan pendekatan situational leadership model, lalu juga ngomongin continuous improvement, tadi yang seperti Pak Budiman bilang, ada frameworknya nih, namanya PDCA. Nanti akan dijelaskan lebih dalam di dalam modul 6, serta bagaimana kita bisa mendorong kolaborasi tim dengan memetakan kekuatan masing-masing SDM, masing-masing talent yang kita miliki, dengan assessment DISC personality. Why this is very interesting? Karena dengan begini kita benar-benar bisa mendapatkan the end-to-end operational aspek gitu ya, yang ternyata sangat berpengaruh dengan kegiatan operasional kita, sehingga kita bisa mencapai customer satisfaction. Oke, itu udah lengkap banget ya. Saya tadi kayak spill sedikit tentang modul kelas saya. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa, oh ini dia modul yang saya butuhkan, ini yang saya ingin untuk improve operasional saya, langsung saja bisa membeli kelasnya via Blibli, dan sampai jumpa di kelas saya. Sekiranya itu perkenalan singkat saya, Bapak Ibu sekalian, sukses selalu dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Fitra. Selamat sore semua teman-teman entrepreneur. Perkenalkan, saya Fitra. Saya business trainer nanti yang ada di Primabis. Saya kebetulan berdomisili di Lampung. Nanti saya akan membawakan materi tentang CRM. Kenapa kita harus belajar tentang CRM? CRM itu adalah bagaimana kita membangun kesuksesan jangka panjang melalui manajemen hubungan terhadap konsumen kita. Intinya bagaimana kita memaintain pelanggan lama kita agar kita tetap cuan terus. Itu. Nanti kita di pelajaran CRM ini banyak membedah studi kasus. Kebetulan saya punya pengalaman 9 tahun untuk di bidang CRM di PT Bakri Telkom sebelumnya. Oke, nanti di sini kita akan banyak role play, bagaimana teman-teman membedah studi kasus untuk di bisnis teman-teman masing-masing. Mungkin itu perkenalan singkat saya.
Jangan lupa nanti ikut di program Primabis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para entrepreneurs, Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, senang sekali nih saya berada di sini hari ini ya. Alhamdulillah kita semua sehat dan bisa berada di sini. Perkenalkan, nama saya Prita Wibisono. Dipanggil Prita boleh ya. Saya bangga menjadi bagian dari Associate Trainer Primabis Indonesia Prima. Dan untuk Bapak Ibu para entrepreneur nih, ya, kenalan dulu. Takutnya nanti ini siapa yang lagi ngomong ya. Saya adalah Master Trainer Google Gapura Digital dan juga Google Women Wheel. Saya sudah mengajar lebih dari 10.000 peserta di seluruh Indonesia, baik online maupun offline ya. Saya juga mantan Ketua RT nih, 2 periode. Saya sudah menyudahi jabatan saya. Cukup 2 periode ya mengurus para warga gitu ya. Dan saya juga sebagai CEO dari PT Rumah Rasa Internasional yang bergerak di bidang digital marketing. Saya sudah lebih dari 10 tahun bergerak di bidang digital marketing. Saya juga sebagai KOL dan influencer. Saya instruktur di Skill Academy dan rekor mengajar saya itu selama 12 jam offline di Pangandaran, tapi habis itu saya sakit seminggu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti di enrichment modul 9 ini kita akan belajar tentang panduan membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital ya. Bapak Ibu suka nggak suka, mau nggak mau, bisa nggak bisa, pemasaran digital itu tidak bisa kita tutup mata. Kenapa? Karena seperti kita tahu saat ini dunia maya ya atau dunia digital itu sangat-sangat memberikan faktor besar terutama untuk usaha kita ya. Mau dimanapun kita berada, di ujung pelosok Sabang sampai Merauke gitu ya, bahkan seluruh dunia, ketika kita bisa menguasai pemasaran digital dan orang tahu tentang merek kita atau brand kita, itu akan sangat membantu kita mendapatkan cuan. Bener ya Bapak Ibu, para entrepreneurs pengennya kan begitu ya. Kita berbisnis untuk mendapatkan apa? Tentu saja untuk mendapatkan cuan, ya kan? Jadi, pastikan nanti Bapak Ibu para entrepreneurs ada di kelas saya, beli di kelas saya, dan kita akan belajar bersama-sama ya, saling sharing sebenarnya. Jadi bukan cuma Bapak Ibu saja yang belajar, tapi saya juga ikutan belajar nih sama Bapak Ibu, karena saya juga yakin mungkin Bapak Ibu bisa jauh lebih sukses ya. Jadi pastikan ikut kelas saya di panduan membangun posisi merek dan keunggulan pemasaran digital cuma di Blibli. Sampai jumpa. Di Blibli, semua seller dan partner bisa berkembang. Karena buat Blibli Seller adalah sahabat suksesku. Bersama Blibli Seller Digital and Activation berkolaborasi untuk memperluas wawasan tren dan tips bisnis terkini.
supaya toko seller tidak hanya eksis di Blibli, tapi juga di seluruh media komunikasi. Blibli juga selalu memberikan materi ilmu bisnis berisi agar seller selalu teredukasi dan bisa bersaing di pasar online baik secara daring maupun secara luring. Apalah kesuksesan jika dirasakan hanya sendiri? Komunitas Blibli Seller selalu siap memfasilitasi agar seller dan partner selalu bisa berbagi supaya kesuksesan bukan sekedar narasi. Dari sekarang hingga nanti, mari terus bertumbuh dan berkolaborasi bersama Blibli. Blibli.